Tuhan, selamat pagi teman-teman yang akan bergabung dengan pembelajaran kami pagi ini, baik online maupun offline. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari yang baru Engkau berikan buat kami. Terlebih anugerah-Mu yang begitu besar, Kau terus limpahkan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Biar Tuhan Yesus di sepanjang hari ini Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami taruh harap kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan lagi yang baru ini untuk kami kembali belajar kebenaran firman. Kami tahu semangat kami yang baru Tuhan Yesus itu kami tahu daripadamu Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali lagi Tuhan Yesus mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar lagi akan firman-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu Allah Roh Kudus, terangi mata hati kami, berikan kami selalu roh pengertian hikmat daripadamu. Biar kami yang kami dengar itu tidak mendatangkan sia-sia, tapi boleh menjadi kekuatan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, firman yang kami dengar, kami baca itu boleh dapat mengubah sikap hati kami. Boleh mengubah setiap pemikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu, urapan-Mu terus mengurapi hamba-Mu. Biar apa yang diperkatakan hamba-Mu, apa yang sudah dipelajari hamba-Mu itu semua daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung, baik pagi secara online, baik nanti Tuhan melihat rekaman kami. Berkati mereka Tuhan, biar mereka Tuhan Yesus boleh mendengar, membaca juga boleh, oh Tuhan, mendapatkan hikmat pengertian daripadamu, boleh mendatangkan berkat daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap Tuhan Yesus belajar pagi ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita masuk pada doktrin Roh Kudus, sumbernya tetap sama. Kita masuk ke pendahuluan. Dalam sejarah panjang gereja, banyak kali peran Roh Kudus itu dikesampingkan. Ada masa-masa di mana kekristenan mainstream, arus utama, memberitakan Injil tanpa dibarengi dengan penekanan peran Roh Kudus. Ini kemudian memunculkan gerakan-gerakan membangkitkan api Pentakosta, memunculkan gerakan-gerakan Pentakosta. Namun kita lihat bahwa di masa-masa lalu Alkitab itu merupakan barang yang eksklusif, belum bisa dicetak secara luas, yang ada pun dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Orang awam, jemaat awam, nggak punya akses kepada Alkitab tertulis. Ini membuat gerakan-gerakan Pentakostal tadi yang muncul sebagai counter terhadap kekristenan mainstream
Gerakan-gerakan ini banyak kali menghasilkan kesesatan demi kesesatan karena mereka enggak punya Alkitab cetak, Alkitab tertulis. Ini saat kita belajar dari sejarah gereja. Tentu dari pembelajaran sejarah gereja singkat ini, kita dapat pahami bahwa seharusnya sekarang enggak seperti itu. Itu di zamannya Martin Luther contohnya. Saat Alkitab hanya dalam bahasa Latin, yang mendorongnya untuk menerjemahkan ke bahasa Jerman. Sekarang, kondisi tersebut udah enggak terjadi lagi. Kita punya akses yang luas, akses bebas, sebebas-bebasnya untuk belajar Alkitab, mendalami Alkitab, menafsirkan dari penafsir-penafsir yang terpercaya, yang kredibel, bukan hanya dalam mereka mengajarkan doktrin-doktrin utama, tetapi juga dalam bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dapat kita katakan bahwa saat ini kita bisa terus membangkitkan gerakan Pentakosta tanpa harus kehilangan pagar-pagar yang bisa menjaga kita dari kesesatan. Puji Tuhan. Kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan gerakan Pentakosta di masa lalu. Lewat pembelajaran doktrin Roh Kudus, termasuk lewat Zoom kita beberapa minggu ini, kita bukan hanya menekankan tentang kebangkitan, kematian, kebangkitan Kristus, Injil itu sendiri, di mana kematian dan kebangkitan Kristus menjadi inti. Tetapi juga tentang pentingnya peran Roh Kudus sebagai agen aktif, bagaimana Injil itu diterima, dimengerti, dibagikan oleh orang percaya. Ini yang menjadi kerinduan kita saat kita belajar tentang Roh Kudus, belajar doktrin Roh Kudus. Kita nggak mau terjebak dalam pembelajaran Alkitab yang lebih mengedepankan logika. Kita mau lebih lagi terbuka dan peka terhadap pribadi Roh Kudus dan berbagai bentuk karyanya bagi kepentingan gereja. Ini pendahuluan kita masuk kepada gelar Roh Kudus. Pagi hari ini kita lihat hanya dua bagian, gelar Roh Kudus dan simbol Roh Kudus, untuk kemudian di minggu depan kita lihat karya-karya atau pekerjaan Roh Kudus. Gelar Roh Kudus. Nama Roh Kudus itu menyatakan kepada kita siapa Dia sebagai pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Namun yang kerap menjadi masalah adalah penyingkapan di PL itu sangat sedikit, sangat terbatas. Karena itulah pentingnya kita memahami konsep pewahyuan progresif, PB melengkapi PL. Kembali kita diingatkan sama-sama di bagian ini bahwa saat kita bicara pewahyuan progresif, kita juga perlu yakini bahwa PB itu merupakan penutup membuat Alkitab kita cukup untuk kita menjalani kekristenan kita. Apa yang Yesus ajarkan dan diterangkan oleh para rasul itu cukup untuk kita menjalani kekristenan kita. Tentu semangat yang sekarang muncul tentang sesuatu yang progresif itu perlu dibatasi oleh PB. Pewahyuan yang progresif harus dibatasi oleh PB. Itu sedikit menyimpang, kita kembali
kebahasan kita, saat kita bisa mengerti bahwa PB melengkapi PL, dengan demikian kita bisa melihat lebih jelas, lebih akurat karya Roh Kudus di PL. Meski nama Roh Kudus itu nggak muncul di PL, tetapi kita bisa melihat dengan jelas dengan lewat konsep pewahyuan progresif. Puji Tuhan. Nama yang paling umum atau gelar paling umum di PL adalah Roh Allah. Kemudian di PB ada Roh Kebenaran, Roh Kekudusan, Roh Kehidupan, Roh Adopsi, Roh Kudus Perjanjian, Roh Kekal, Roh Kasih Karunia, Roh Kemuliaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan lihat 9 ayat sebagai referensi secara cepat. Puji Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini maaf kepotong ini ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang roh kebenaran. Puji Tuhan. Puji Tuhan, roh kebenaran di Yohanes 14. Roma 1 ayat 4, roh kekudusan. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roh kekudusan. Kemudian roh kehidupan. Roh yang memberi hidup. Salah satu terjemahan bahasa Inggris, Spirit of Life. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian roh adopsi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Spirit of adoption, spirit of sonship dalam bahasa Inggrisnya. Roh Kudus perjanjian. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kemudian roh kekal. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Roh kasih karunia. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injakan Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Puji Tuhan. Terakhir, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Puji Tuhan. Inilah gelar-gelar Roh Kudus, sudah kita lihat secara cepat. Kita masuk kepada simbol Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita akan lihat 5 simbol. Angin, air, api, merpati, dan minyak. Kita lihat satu persatu pada saat pagi hari ini. Kiranya lewat pembelajaran kita dari simbol-simbol Roh Kudus, kita lebih lagi siap untuk masuk kepada Jumat depan, karya-karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan, karena simbol yang Roh Kudus, yang Alkitab berikan kepada Roh Kudus, bagi Roh Kudus, itu memberi gambaran terhadap karya Roh Kudus.
kekuatan Roh Kudus, dampak Roh Kudus, sifat Roh Kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi sesungguhnya saling melengkapi antara gelar, nama, dan simbol atau lambang. Puji Tuhan. Kita masuk ke angin, menunjuk pada suatu keberadaan yang nggak terlihat namun memiliki dampak, memiliki kekuatan. Sekali lagi, angin menjadi simbol Roh Kudus menunjuk pada suatu keberadaan yang tidak terlihat namun memiliki dampak, kekuatan, energi. Ini dapat kita kontraskan dengan kemarin saya lihat mobil yang telah menjadi rongsokan, terpampang di depan mata. Bahkan dalam kasus tertentu menuhin ruang. Tapi mobil yang sudah menjadi rongsok ini nggak ada gunanya, nggak berdampak. Dibandingkan dengan Roh Kudus sebagai angin. Nggak terlihat tetapi memiliki dampak. Demikianlah kita percaya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang terus belajar berserah pada Roh Kudus. Kita bukan seperti mobil rongsok yang mengganggu pemandangan dan nggak berguna, useless hidup kita. Bukan seperti itu. Saat kita dipenuhkan Roh Kudus, belajar berserah pada Roh Kudus, kita mungkin seperti orang yang nggak terlihat, nggak ada yang kita lakukan secara fenomenal, nggak ada pelayanan yang kita lakukan secara fenomenal, namun hidup kita berdampak. Orang lain bisa merasakan energi keluar dari hidup kita. Puji Tuhan. Dalam PL kata ruach itu dapat juga berarti nafas, roh, angin. Digunakan sejajar dengan nepes. Yang dapat berarti apapun yang memiliki nafas. Yang kemudian dalam perkembangan semantiknya dimengerti, dimaknai ruach ini sebagai aspek emosi dan spiritual seorang manusia. Puji Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup, ruach, nafas di dalammu supaya kamu hidup kembali. Roh Kudus, angin, nafas, hidup itu menyatu dalam pemaknaan Alkitabiah. Aku akan memberikan roh, ruach ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Roh Kudus, Roh Allah, ruach. Sekali lagi, Roh Kudus, angin, nafas, dan hidup itu menjadi satu, menjadi kesatuan yang berkaitan, tak terpisahkan dalam pemaknaan Alkitab. Roh Kudus, angin, nafas. Puji Tuhan. Kita tahu, kita yang sudah beberapa kali dengar khotbah tentang Yeskiel ini, kita teringat bagaimana Yeskiel menubuatkan hamparan tulang-tulang yang kemudian menyatu, diberi otot dan daging, baru kemudian Allah memberikan ruach
ke dalam tulang-tulang ini. Tengkorak yang sudah diberikan otot dan daging, terakhir diberikan ruah, diberikan nafas hidup. Inilah gambaran kita yang telah mengalami kelahiran baru. Hanya oleh pekerjaan Roh Kudus kita menjadi makhluk hidup. Saat kita bicara Roh Kudus sebagai nafas, kita pun bisa menghubungkan dengan dosa menghujat Roh Kudus. Bisa kita gambarkan, dosa menghujat Roh Kudus itu seperti seseorang yang membiarkan dirinya dicekik oleh kuasa kegelapan, oleh antikris, oleh musuh-musuh kekristenan, oleh pekerjaan iblis. Sekali cekik, masih dalam kemurahan Tuhan, lepas, namun tetap membiarkan diri cekik oleh kuasa kegelapan, oleh tipu daya iblis. Pada akhirnya, seseorang yang sudah mengalami kelahiran baru itu nggak bisa lagi bernafas sampai kepada kematian. Inilah dapat kita pahami sebagai dosa menghujat Roh Kudus. Momen demi momen berulang-ulang membiarkan diri dicekik oleh iblis. Puji Tuhan. Kita nggak mau tentu seperti itu. Tuhan Yesus tolong kita semua. Dalam PB muncul kata pneuma. Kita kenal dengan pneumatika, doktrin atau pembelajaran tentang Roh Kudus. Kata ini identik dengan ruh di PL tadi. Di PB pun sama, angin itu mewakili keberadaan roh yang nggak terlihat, di mana kita dapat melihat dan merasakan dampak, efek dari angin, bahkan efek dari nafas yang masuk ke tubuh kita ini. Kita bisa melakukan banyak hal oleh karena nafas, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita ini, sehingga kita bisa melakukan banyak hal meskipun nafas itu nggak terlihat, namun dampaknya itu terlihat dan dirasakan. Namun sekali lagi, angin itu sendiri, nafas itu sendiri nggak terlihat. Kita masuk ke air sebagai ayat tambahan di angin itu Yohanes 3 ayat 8. Saya lupa cantumkan Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Sekali lagi, meski bagi banyak orang kita mungkin nggak pernah melakukan pelayanan yang fenomenal, tetapi saat kita penuh Roh Kudus, berserah pada Roh Kudus, hidup kita pasti berdampak. Itu sebuah hukum Alkitab, hukum dari Allah yang hidup dan berkuasa. Hukumnya pasti terjadi. Sekali lagi, setiap orang yang penuh Roh Kudus, terus belajar berserah pada Roh Kudus, hidupnya pasti berdampak. Meski nggak ada pelayanan yang fenomenal mungkin pernah ia lakukan. Kita masuk ke air. Seperti halnya angin, air pun penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Yesus menjanjikan aliran air kehidupan sebagai bagian vital dari kehidupan rohani setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. Ini kita akan bahas saat kita
memasuki hari-hari persiapan Pentakosta di tanggal 19 Mei, kita akan bahas tentang karya Roh Kudus, khususnya dihubungkan dengan undangan Yesus di puncak perayaan atau hari raya Pondok Daun. Yohanes 7 itu backgroundnya terjadi di hari raya Pondok Daun. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekali lagi, bagi orang-orang yang pertama tentu merasa diri perlu, karena rasa haus, perlu akan air. Jadi pertama rasa perlu, datang pada Yesus, kemudian percaya. Bagi orang-orang seperti itu, aliran air kehidupan yang Yesus tawarkan itu menjadi bagian vital dari hidup orang-orang yang rasa haus, datang dan percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Dunia dengan segala kesukarannya dapat kita bandingkan dengan gersang dan tandusnya padang gurun. Ini menjadi gambaran tepat tentang atau dari vitalnya peran Roh Kudus bagi emosi, bagi kehendak, bagi hasrat, dan bagi kasih kita. Di dunia yang sangat sukar ini, emosi kita sering terganggu, kehendak kita terganggu, hasrat kita terganggu, kasih kita terganggu. Hanya dalam hubungan yang benar dengan Roh Kudus, kita bisa jalani hidup yang disegarkan dan diberdayakan oleh aliran air hidup yang Yesus janjikan tadi, Yesus tawarkan tadi. Kita bukan hanya sekadar bertahan hidup di dalam hubungan yang intim dengan Roh Kudus, kita terus disegarkan, diberdayakan, energize untuk menjalani hidup yang produktif, hidup yang berbuah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah gambaran dari orang-orang yang diberdayakan, energize, disegarkan, di-recharge oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Luar biasa karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita lanjut pada simbol api. Haleluya. Api ini mewakili aspek penyucian dari pekerjaan Roh Kudus. Ini maaf, bukan bapa tapi bara api yang disentuhkan ke mulut Yesaya itu dibandingkan dengan lidah-lidah api yang hinggap pada murid-murid di hari raya Pentakosta. Sekali lagi kita menunjuk api itu sebagai aspek penyucian dari pekerjaan Roh Kudus.
Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, yang menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini dibandingkan dengan yang terjadi di loteng Yerusalem di hari raya Pentakosta. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Ini pun tentu berhubungan dengan bibir. Seperti halnya bara api disentuhkan kepada bibir dari Yesaya. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi diperbandingkan bara api sentuh bibir, ini api hinggap dan bibir berkata-kata bahasa-bahasa lain. Kemudian kita lanjut, masih tentang api, mewakili aspek penyucian. Yohanes Pembaptis membandingkan pekerjaan Roh Kudus dengan api penghukuman neraka. Dibandingkan di dalam Matius 3, 11, 12. Mereka yang percaya, mereka yang menerima Yesus, mereka yang bertobat, itu dibaptis dengan Roh Kudus. Sedangkan mereka yang menolak Yesus dibaptis dengan api. Aku membaptis engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, Yesus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dengan api. Kita tafsirkan ayat ini dengan lebih tepat lagi. Yang percaya pada undangan Yesus merespon dengan benar karya keselamatan Yesus, inisiatif ilahi, itu dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus. Tapi mereka yang menolak akan dibaptis oleh Yesus dengan api. Allah penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Ini orang-orang yang dibaptis Roh Kudus. Tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Ini yang dibakar atau dibaptis dalam api. Ada dua kelompok berarti. Yang satu, Roh Kudus berkarya sebagai api, yang satu menerima api penghukuman, dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Yang mau terima Yesus itu mengalami pengudusan. Sekali lagi mengalami pengudusan. Orang-orang percaya masuk ke dalam proses pengudusan sampai kepada pemuliaan. Kita sudah belajar kemarin Ordo Salutis, Order of Salvation atau urutan keselamatan. Pengudusan sampai pada pemuliaan. Orang-orang yang dibaptis Roh Kudus itu masuk dalam proses ini. Dengan Roh Kudus sebagai agen aktif. Sedangkan kita sudah lihat tadi, mereka menolak, terus menolak, pada akhirnya dibaptis oleh api penghukuman kekal. Kita yang terima Yesus terus dikuduskan oleh api Roh Kudus.
oleh api Roh Kudus kita terus dikuduskan sampai kepada pemuliaan. Kita dibebaskan dari tubuh ini, kita mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Itu job desk-nya Roh Kudus, menguduskan kita sampai kita terima tubuh kebangkitan. Itu peran Roh Kudus sebagai agen aktif yang berperan utama. Tetapi Alkitab pun mengajarkan kepada kita punya juga tanggung jawab. Kita perlu menanggapi karya Roh Kudus, inisiatif Roh Kudus, aktifnya Roh Kudus itu dengan kepekaan dan ketaatan. Saat kita terus mengeraskan hati, bebal, sombong, tentu kita kembali kepada gambaran orang-orang yang menghujat Roh Kudus, yang membiarkan diri dicekik oleh kuasa kegelapan. Janganlah padamkan roh. Ini tanggung jawab kita. Roh Kudus memang sebagai inisiator, Ia akan terus bekerja, ingin memproses kita, menguduskan kita. Tapi kita pun punya tanggung jawab. Jangan padamkan roh. Dua lagi, puji Tuhan, kita masuk ke merpati sebagai lambang yang mewakili aspek lembutnya Roh Kudus dalam berkarya. Alkitab menjelaskan bahwa Ia mendiami, mendiami, bukan merasuki seperti kuasa kegelapan merasuk seseorang. Roh Kudus mendiami orang percaya. Alkitab pun menjelaskan bahwa Ia mengikat kita dengan kasih setia. Roh Kudus tidak mengikat kita dengan belenggu. Roh Kudus tidak bekerja di dalam paksaan. Roh Kudus bekerja dengan lembut. Jadi saat kita lihat merpati sebagai lambang, kita bisa paham, oh Roh Kudus lembut banget bekerjanya. Saat kita terus mengeraskan hati, maka kuasa kegelapanlah yang bekerja. Kuasa kegelapanlah yang akan ngerjain kita. Perlu melatih diri untuk peka dan lebih lagi taat pada karya Roh Kudus, puji Tuhan. Bahkan Alkitab jelaskan terhadap orang-orang yang menolak untuk bertobat, Roh Kudus pun tetap menyatakan kelembutannya. Ia menawarkan kehidupan dan Ia nyatakan bahwa Ia rindu semua orang menerima tawarannya. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakan hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah, berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku enggak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Ayat-ayat ini mewakili kelembutan Allah Roh Kudus dalam menawarkan keselamatan, menyediakan keselamatan, mengerjakan keselamatan dalam hidup manusia, puji Tuhan. Kita lihat yang terakhir pada saat pagi hari ini, puji Tuhan, Roh Kudus digambarkan sebagai minyak. Lambang Roh Kudus
Yang kelima, pada bagian ini adalah minyak. Dalam PL, minyak digunakan untuk mengurapi para imam, raja, dan nabi. Minyak menjadi lambang dari tindakan Allah mengkhususkan orang-orang pilihannya untuk menjalani tugas-tugas tertentu bagi kepentingannya. Imam, raja, nabi punya tugas-tugas yang berbeda masing-masing, dipercayakan tugas yang berbeda, pengurapan tentu yang sama dilakukan oleh Allah Israel. Orang berbeda, tugas berbeda, jabatan berbeda, tapi sama-sama diurapi oleh Allah untuk kepentingan Allah, untuk melayani kepentingan Allah. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku. Ini kan tugas. Mengutus dengan tugas, tanggung jawab, dengan misi. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Di Injil Lukas, Tuhan Yesus mengutip ayat-ayat ini untuk menyatakan, untuk menjelaskan pengurapan Allah Israel atas hidupnya. Bapaknya mengurapinya dengan Roh Kudus dan kuasa untuk menyelesaikan, menunaikan karya keselamatan bagi dunia. Dan salah satunya adalah perkataan kabar baik bagi seorang sengsara, bagi orang remuk hati, bagi tawanan. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini. Nas ini itu Yesaya 61 tadi, ayat 1 dan 2. Genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kita bisa bayangkan betapa indahnya kata-kata Tuhan Yesus. Pesan yang disampaikan Tuhan Yesus itu sangat indah dan tentu sangat berkuasa. Semua orang itu membenarkan dia. Mereka seperti berkata, iya, kami ini orang-orang yang membutuhkan kabar baik daripadamu. Kami ini orang-orang sengsara. Kami ini orang-orang yang remuk hati. Kami ini orang-orang tawanan. Ya Yesus, Engkau yang menyampaikan kabar baik pada kami. Kami butuh kabar baik itu. Semua orang itu membenarkan dia. Kata-kata indah, penuh kuasa, diterima dengan pembenaran terhadap pengurapan Yesus. Ini tentu mengajari kita indahnya, berkuasanya kata-kata Yesus, namun tetap saja banyak yang menolak dia. Itu membuktikan betapa manusia itu begitu dikuasai oleh dosa. Tipu daya dosa itu
menguasai hati manusia. Mereka terus membenarkan diri sendiri. Mereka seperti berkata, kami nggak butuh kabar baik. Kami bukan orang-orang sengsara. Kami bukan orang-orang yang remuk hati. Kami bukan orang-orang tawanan. Apalagi tentu para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nggak mau mereka disebut orang-orang tawanan. Mereka merasa orang-orang merdeka, anak-anak Abraham. Orang-orang yang terus hidup dalam pembenaran diri sendiri, merasa nggak butuh kabar baik yang turun dari Yesus. Seindah apapun kata-kata seorang pengkhotbah, seurapan apapun kata-kata seorang pengkhotbah, itu nggak ada artinya dalam hidupnya. Sesering apapun ia masuk ke gereja dengan khotbah, nggak ada artinya bagi hidup orang ini. Sekarang kita lihat kepada hidup kita saat kita terima Roh Kudus. Kita pun diurapi oleh minyak dan kita menerima penugasan ilahi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Berbeda-beda kita berulang-ulang dengar tentang kata-kata indah, mulut yang dilekatkan dengan bara api, mulut yang berkata-kata bahasa-bahasa lain, kemudian mulut yang menyampaikan kabar baik. Betapa pentingnya mulut kita ini. Namun kita lihat di bagian akhir ini, saya kutip, saya akan tampilkan Roma 12. Kita bisa lihat bahwa mulut ternyata penyampaian kabar baik saat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita nggak dibatasi oleh mulut secara jasmani. Kita bisa melakukan banyak hal sesuai dengan penugasan ilahi untuk menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan demi kepentingannya. Saat terima Roh Kudus, kita pun terima penugasan ilahi berbeda-beda, namun sama-sama diberdayakan oleh Roh Kudus. Berbeda-beda tugas kita, namun sama-sama demi kepentingan Kristus. Pagi hari ini kita tutup dengan Roma 12 ayat 6 sampai 8. Puji Tuhan. Demikianlah kita mempunyai roh, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, berbeda-beda, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, menurut panggilan, menurut penugasan ilahi yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tugas kita berbeda-beda, karunia kita berbeda-beda, namun kita percaya di dalam pertolongan Allah Roh Kudus, dalam pengurapan minyak Roh Kudus, kita diberdayakan sehingga apapun tugas kita itu berdampak dan kita lakukan semua itu dalam kepentingan
Kristus. Itulah yang memberi peneguhan demi peneguhan di hati kita. Oh, berarti benar. Saya diurapi minyak Roh Kudus. Berbeda-beda tetapi sama-sama. Apapun panggilan kita, apapun karunia yang Tuhan percayakan, kita lakukan tapi berdampak. Dan kita lakukan itu demi Kristus, bukan kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan tutup pembelajaran pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus yang terus Tuhan mengingatkan kami, terlebih diam dan tinggal dalam hidup kami. Biar kami boleh terus menjaga Tuhan Yesus, api Roh Kudus-Mu tidak padam dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau saja yang berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk kami boleh terus menjaga api Roh Kudus ini boleh tinggal dan diam dalam hidup kami, sehingga tidak padam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemaparan firman-Mu saat pagi hari ini. Biar kami boleh terus Tuhan menjagai, memaknai Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai terus hamba-Mu, lebih hari lebih heran di mata-Mu Tuhan, biar hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan teman-teman kami yang akan mendengarkan, mereka juga boleh diberkati seperti Engkau memberkati kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Dan ampuni kami selalu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, pengampunan terus Engkau berikan buat kami. Biar kami hidup kami boleh terus terfokus pada karya salib yang luar biasa. Hingga kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.